itu bisa Anda baca sendiri ya, toh bukan sesuatu yang sulit. Nah, saya akan langsung ke sini saja. Ya, yang pasti nanti Anda akan ada pertanyaan banyak. Tapi syukurlah kalau memang Anda sudah paham. Nah, kita akan ke pertidaksamaan. Ya, di sini asumsinya adalah Anda pernah mendapatkan materi ini juga di sekolah menengah. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, satu hal yang utama dan harus Anda lakukan adalah Anda harus memindahkan semuanya dalam satu ruas, sehingga ruas yang lain akan menjadi 0. Ya, jadi di sini misalkan contoh yang ditampilkan atau teori yang ditampilkan pada slide ini adalah pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional ini adalah pertidaksamaan yang memuat fungsi pembilang dan fungsi penyebut. Jadi supaya tidak dua kali kerja, kita pikirkan yang fungsi rasional, nanti yang fungsi polinomial itu akan ikut, ya, lebih mudah dia. Ya. Nah, ini cara menentukan himpunan penyelesaian. Bentuk pertidaksamaan diubah, nah itu menjadi Px per Qx kurang dari 0. Artinya apa? Di sini A per B atau D per E kita pindah menjadi satu ruas. Nah, dia akan menjadi P per Q. Ya, jadi di sini D dan E, D per E kita pindah ke ruas kiri. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kemudian yang terbentuk adalah bentuk Px per Qx kurang dari 0. Ruas kiri atau ruas kanan dinolkan. Nah, itu sudah menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya. Oke. Ya. Ini saya pikir bentuk yang sudah seringkali Anda jumpai, ya. Di sini 2x min 3 itu lebih dari 5, tetapi kurang dari 13. Min 3 dipindah ke ruas kanan dan di ruas kiri. Jadi 2x min 3 ini adalah terletak di tengah. Ada ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Min 3 Anda pindah ke ruas kanan dan Anda pindah ke ruas kiri. Yang semula bertanda negatif akan menjadi positif tentunya. Sehingga yang tersisa adalah lanjut begitu. Sampai yang bentuk terakhir adalah X terletak antara 4 sampai 8. Nah, karena tandanya adalah memuat sama dengan, dalam hari ini adalah kurang dari sama dengan, maka 4 dan 8 sebagai titik ujung kiri dan titik ujung kanan untuk ikut sebagai solusi, maka himpunan penyelesaiannya adalah suatu interval tutup yang diindikasikan dengan atau ditulis dengan 4,8 terletak di dalam kurung siku, bukan kurung biasa. Ya. Kalau ada pertanyaan dari Anda dan Anda segera ingin bertanya, bisa langsung tanpa harus menunggu saya selesai bicara. Boleh interupsi langsung. Ya. Saya pikir contoh nomor 1 belum sulit. Lanjut dulu kita ke contoh nomor 2. Ini juga saya pikir masih sama, gitu ya. Ini berbeda. Jadi contoh nomor 1 dan nomor 2 itu kita bicara pertidaksamaan linier. Linier itu artinya variabel bebasnya berpangkat 1. Sementara contoh nomor 3 kita mulai belajar fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini
berbeda dengan fungsi linier. Karena apa? Karena kalau fungsi linier yang konstan itu bisa kita pindah ke dalam kuas yang berbeda, berarti kali ini ya, X kurang dari 8, berarti X-nya itu linier, 8 itu konstan. Keduanya dipisahkan oleh tanda kurang dari sama dengan. Nah, sementara contoh yang nomor 3, Anda tidak bisa menuliskan min 3 itu Anda pindah ke ruas kanan, tidak bisa. Dan seringkali ini sebagai jawaban di ujian tengah, itu yang saya juga heran. Padahal ini sudah seringkali Anda jumpai di sekolah menengah. Caranya ya difaktorkan. Ingat, jadi kuliah pagi ini tidak sedang membahas bagaimana faktorisasi itu dilakukan, tapi hanya merefresh kemampuan Anda. Jadi kalau Pak, saya kok nggak bisa memfaktorkan ya Pak, misalkan Anda bertanya begitu, ya itu masalah Anda di masa-masa sekolah menengah Anda, begitu. Karena di sini hanya kembali menyegarkan memori Anda saja. Ya. Jadi kita harus mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan min 3, dijumlahkan sama dengan min 5 di situ. Titik pemecah itu juga kita istilahkan dengan pembuat nol. Ya. Pembuat nolnya adalah min setengah dan 3. Letakkan min setengah dan 3 sesuai tempatnya di bilangan real. Kemudian, karena ini suatu pertidaksamaan, maka solusi yang tepat adalah dia suatu interval, bukan suatu titik. Nah, itu yang harus Anda ingat. Suatu titik akan menjadi solusi kalau dia berupa persamaan. Tapi kalau pertidaksamaan, solusinya berupa suatu interval. Makanya di situ, min setengah dan 3 itu sebagai batas interval. Berarti ada 3 sub interval, yaitu sebelah kiri min setengah, kemudian antara min setengah sampai 3, dan sebelah kanan 3. Nah, mana di antara ketiga sub interval itu yang merupakan solusi? Cara yang paling gampang adalah masukkan titik 0,0 yang mewakili suatu subinterval. Dalam hal ini, dia terletak antara min setengah sampai 3. Itu yang paling gampang. Masukkan 0,0 menggantikan X. Jadi 2X plus 1. Kalau X-nya 0 dia 1, begitu. X min 3. Kalau X-nya 0 berarti min 3, begitu. 1 dikalikan min 3, dia kurang dari 0. Berarti daerah di antara min setengah sampai 3, kalau itu dimasukkan menggantikan X, setiap bilangannya akan diperoleh tanda negatif. Kan begitu? Nah, sebelah kiri min setengah dan sebelah kanan 3, tandanya adalah selang-seling. Jadi, min setengah sampai 3 itu positif, sebelah kanan 3 itu positif, min setengah sampai 3 negatif, sebelah kanan 3 positif, sebelah kiri min setengah juga positif. Yang dipilih ya, yang permintaan soal apa di situ? Kurang dari 0. Dalam bentuk interval, karena dia tidak memuat sama dengan, hanya kurang dari, maka notasinya adalah kurung biasa, yaitu min setengah, 3 terletak di dalam kurung biasa, bukan kurung siku. Ya. Oke, dari 3 contoh yang pertama, siapa dari teman-teman yang belum paham?